Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Baik Hanifah Winatri dari SMA Negeri 1 Sakra akan menyampaikan pentingnya mengenal wasting dan stunting. Tetapi, sebelum menyampaikan materi, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Kelabuhan haji pergi memancing, tidak lupa membawa umpannya. Yuk kenali wasting dan stunting agar tahu cara penanganannya. Tahukah Anda bahwa kesehatan gizi pada balita sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal? Ada 3 masalah gizi yang perlu kita semua ketahui, yaitu kekurangan gizi seperti wasting dan stunting, kekurangan zat gizi mikro seperti anemia, dan kelebihan gizi seperti kegemukan dan obesitas. Berdasarkan data SSGI Kementerian Kesehatan tahun 2022, menunjukkan bahwa angka penderita stunting di Indonesia telah melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu sebesar 21%. Masalah gizi lainnya yang diderita oleh balita Indonesia adalah wasting, yang memiliki kenaikan sebanyak 0,6 poin dari yang sebelumnya 7,1% pada tahun 2021 menjadi 7,7% pada tahun 2022. Dengan kata lain, di Indonesia, 1 dari 5 balita mengalami stunting dan 1 dari 12 balita mengalami wasting. Di Lombok Timur sendiri, angka stunting dan wasting cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat tahun 2022, dari sekitar 17.953 balita yang ditimbang, terdapat 22.100 balita yang terindikasi stunting dan 6.860 balita terindikasi menderita wasting. Situasi terkini, selain daripada masalah stunting, masih tingginya jumlah anak wasting di Indonesia, khususnya Lombok Timur, membuat kita sangat perlu untuk memberikan perhatian terkait wasting pada anak. Yuk kita kenali lebih lanjut mengenai wasting dan stunting, untuk memahami perbedaan di antara keduanya, dan juga cara untuk mengatasinya. Baik, mari kita mulai dengan mengenal apa sih itu wasting. Wasting adalah kondisi kekurangan gizi akut atau gizi buruk yang dapat disebabkan oleh kekurangan asupan makanan yang bergizi, infeksi, atau masalah kesehatan lainnya. Anak yang mengalami wasting akan tampak sangat kurus, memiliki berat badan yang rendah jika dibandingkan terhadap tinggi badannya dan atau lingkar lengan atas yang kecil. Dari semua bentuk masalah gizi pada anak, wasting memiliki resiko kematian tertinggi, khususnya gizi buruk, beresiko meninggal hampir 12 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan anak dengan gizi baik. Selanjutnya, yuk kita kenali apa itu stunting. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat sehingga anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Berbeda dengan wasting yang dapat terjadi dalam waktu relatif lebih singkat, stunting menunjukkan kondisi kekurangan gizi dalam jangka waktu panjang atau kronik. Anak beresiko terkena stunting jika mengalami kekurangan gizi sejak dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun atau sering juga disebut sebagai 1000 hari pertama dalam kehidupan. Lalu, apa sih hubungan antara wasting dan stunting? Wasting dan stunting adalah masalah gizi yang saling terkait, di mana kedua bentuk masalah gizi ini memiliki faktor resiko yang sama dan saling memperburuk kondisi satu dan lainnya. Selain resiko kematian yang tinggi, anak wasting yang tidak ditangani dengan baik beresiko 3 kali lebih tinggi menjadi stunting, dan anak stunting beresiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi wasting dibandingkan dengan anak gizi baik. Resiko kematian akan meningkat secara drastis jika anak mengalami 2 permasalahan gizi ini secara bersamaan. Terus bagaimana sih cara mencegah dan obati wasting agar tidak stunting? Cara untuk mencegah dan obati wasting agar tidak stunting adalah antara lain 1. Menyusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. 2. Memberikan makanan yang bernutrisi seimbang dengan jumlah yang cukup. 3. Memberikan makanan yang bersih dan aman agar terhindar dari infeksi. 4. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 5. Memberikan stimulasi yang cukup bagi perkembangan fisik dan otak anak. Namun, apabila segala upaya pencegahan telah gagal dan anak masih mengalami wasting, khususnya gizi buruk,
maka mereka memerlukan pengobatan dan perawatan yang efektif dan sesegera mungkin agar mereka dapat bertahan hidup, mengejar pertumbuhan dan perkembangan mereka. Untuk itu, yuk kita cegah dan obati wasting supaya tidak stunting. Sampai sini penyampaian materi saya akan tutup penyampaian materi ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar Rensing, tidak lupa beli kepiting. Yuk cegah dan obati wasting supaya kita tidak kena stunting. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.